Selamat hari Minggu. Nah, kayaknya semuanya pada sehat-sehat ya. Kakak harap semuanya sehat-sehat aja, semuanya baik-baik aja. Dan mama papa juga yang ada di rumah, kakak doakan semoga sehat-sehat aja dan baik-baik aja juga. Nah, ini udah bulan ke-8 ya, kita masuk tetap di online ini ya. Kita ketemunya lewat online, kita nggak ketemu secara langsung, kita nggak datang ke gereja. Pasti udah pada kangen sama mungkin guru-guru yang lain, mungkin sama kakak juga kangen ya, dan juga pastinya kangen sama teman-teman juga. Nah, tapi tenang aja, walaupun kita di rumah, kita semua tetap setia menemani kalian lewat sekolah minggu online ini. Nah, sekarang untuk memulai ibadah kita hari ini, kita mau nyanyi Selamat Pagi Bapak. Untuk berkat-Mu dari semalaman tadi sampai pagi hari ini, Engkau selalu memberkati kami, Engkau selalu membimbing kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, pagi ini kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan yang pakai semua yang Tuhan berikan ini kepada kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan juga pakai hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga Tuhan pakai mulut kami untuk bisa menyanyikan lagu-lagu dan memuji Tuhan juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami udah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, kita nih udah berdoa, kita juga udah mulai dengan Selamat Pagi Bapak. Nah, sekarang kita nih mau nyanyi satu lagu nih, satu pujian. Nah, kalian tuh pasti di tengah pandemi ini, kalian pasti ngerasa udah bosen di rumah ya. Terus udah bosen mungkin online school ya. Terus mungkin yang papa mama juga udah bosen juga ya, kayaknya work from home, kerjanya bergantian. Mungkin udah bosen juga. Nah, tapi ada satu pujian ini nih, kita dikasih tahu kalau kita tuh jangan lelah. Ini tuh bagian dari rencananya Tuhan. Dan kita harus tetap setia sama Tuhan, karena Tuhan gak pernah ingkar janji ya. Kayak lagu ini nih, kalau kita tetap semangat sama Tuhan nih, semangat bekerja bersama Tuhan, nah
pasti Tuhan selalu pimpin kita dimanapun kita berada ya. Kita ingin sama-sama, jangan lelah. Masih ada yang belum kayaknya. Bangkit berdiri. Udah gitu kasih senyuman terbaik buat mungkin lagi sama adik ibadahnya, atau misalnya lagi sama mama papa, boleh kasih senyuman terbaik ya. Senyuman yang manis. Kita nyanyi sekali lagi, oke? Dengan semangat memuji Tuhan. Boleh tepuk tangan juga ya. Lagu tadi nih, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan ya. Mungkin lagi situasi gini udah bosen-bosennya, mungkin udah kayak aduh males banget sih hari ini online lagi gitu ya, kapan datang lagi ke sekolahnya gitu ya mungkin. Tapi kita tetap gak boleh menyerah, kita gak boleh lelah, karena rencana Tuhan itu selalu indah nantinya. Nah terus nih, kalian mungkin ngerasa kayak duh Tuhan, ini Tuhan tuh ngeliat gak sih kalau aku lagi bosen nih misalnya, atau Tuhan tuh sebenarnya tahu nggak sih aku lagi udah bosen banget, udah kangen sama teman-teman gitu ya. Pasti Tuhan tahu, karena Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Nah walaupun lagi kondisi kayak gini, kita nggak boleh takut kalau Tuhan nggak nyertain kita, karena Tuhan selalu nyertain kita. Saat kita senang, saat kita sedih, Tuhan selalu ada dimanapun kita berada. Sekalipun kita ada di puncak gunung paling tinggi, Tuhan tetap ada di samping kita. Sekalipun kita lagi terkena badai pun, Tuhan pasti akan menolong kita. Yuk kita menyanyi lagu sama-sama, Kudaki-daki. Tetap masih berdiri, kita mau pakai gerakan ya.
udah pujian nih ya, kita udah tadi bilang apa, jangan lelah. Terus tadi dimanapun kita berada, Tuhan pasti beserta kita. Karena apa? Tuhan itu tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan selalu menepati janji. Janji Tuhan seperti fajar yang pagi-pagi ngelihat nih, kalian kalau ngeliat matahari pasti indah ya. Pasti ngeliat matahari, aduh seneng gitu ya ngelihatnya. Janji Tuhan sama seperti fajar yang tidak pernah berakhir gitu ya cahayanya. Paling ya kalau mau sore tenggelam iya gitu ya, tapi janji Tuhan tetap nyata. Nah, kita mau nyanyi satu lagu, Janjimu Seperti Fajar. Halo anak-anak, selamat hari Minggu. Selamat bertemu lagi, baru ketemu lagi sama Pak Antoni sekarang. Sebelum firman, sebentar, handphonenya bunyi.
Tuh kan, gak jadi lagi. Kesel. Oke, yuk sebelum mendengarkan firman kita mau berdoa dulu. Oke, kita lipat tangannya. Alkitabnya disiapkan dulu. Alkitabnya siapkan. Kita mau berdoa. Kita lipat tangan kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk kesempatan kami pada hari ini. Kami diperbolehkan untuk bertemu kembali walaupun melalui online, Tuhan. Kami mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin hamba-Mu ini yang menjadi perantara lidah-Mu, Tuhan. Dan juga pimpin anak-anak yang ada di rumah masing-masing, supaya mereka juga bisa mendengarkan dengan baik dan juga bisa mengerti apa dari maksud firman Tuhan yang diberikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Tadi sebelum kita mulai, Pak Antoni lihat handphone dulu kebetulan karena memang Pak Antoni ada janji dengan seseorang yang terus membatalkan janjinya. Janjinya tuh dari kapan ya? Ya lumayan sih agak lama, sekitar mungkin minggu kemarin lah. Mau ketemuan nggak jadi. Wah sorry bro, ada perlu Oke, fine, next. Dia udah nanti diatur lagi. Oke, nanti deh kalau nggak besok lusa. Oke, terus besoknya WA lagi. Besok jadi. Oke, berarti lusa nih. Udah ditungguin. Aduh, Pak Antoninya udah nunggu. Dianya nggak ada kabar. Ditelepon, aduh lupa. Terus aja nungguin. Capek deh. Pernah nggak begitu? Menunggu janji seseorang yang terus mundur. Ya, capek deh. Ya. Nah, kita terkadang sebagai manusia sangat tidak sabar. Apalagi kalau udah dijanjiin, kamu kayaknya handphonenya harus ganti karena udah mulai pecah-pecah atau baterainya ngedrop. Nanti deh ya. Pas nanti papa atau mama ada uangnya, nanti dibeliin yang baru. Dan kamu menagih janji itu dengan semangat. Mah, kapan? Pah, kapan? Besoknya nanya lagi, Mah, kapan? Nanti besoknya lagi, Mah, kapan? Nanti yang ditagihnya malah jadi kesal, ya. Nah, kita sering kali merasa tidak sabar untuk meminta atau menagih janji yang orang janjikan kepada kita. Akan tetapi ini sangat berbanding jauh terbalik dengan seseorang tokoh yang ada di Alkitab. Ini udah ketebak? Udah nebak gitu? Belum ya? Oke, kita mau buka dulu Keluaran. Kemarin cerita siapa? Nah, Abraham. Adanya di Keluaran Kejadian. Kejadian. Kita buka Kejadian pasal 21. Judulnya, Pak Antoni sambil bacakan sambil terangkan juga ya. Judulnya adalah Ishak lahir. Ishak adalah anak dari Abraham. Oke. Nah, kita akan Pak Antoni akan bacakan dulu ya. Ishak lahir. Pasal 21 ayat 1 sampai 7 saja. Oke. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukannya kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya, sampai ayat 2. Nah, di kalimat pertama, Tuhan memperhatikan Sarah. Kita pasti ingin diperhatikan sama teman kita, sama kakak kita, sama adik kita, sama papa, sama mama, sama saudara. Pengennya kita yang jadi pusat perhatian gitu. Ya, kalau kita udah jadi pusat perhatiannya Allah sudah memperhatikan kita, artinya kita sudah hidup benar ya, sesuai dengan perintah Allah. Kita tidak perlu khawatir tentang apapun dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Allah sudah memfokuskan perhatiannya kepada kita. Supaya apa? Supaya Allah membereskan hidup kita, melengkapi kekurangan kita, yang kita minta Tuhan nanti akan genapi kalau Allah sudah memperhatikan kita. Sama seperti ini, Tuhan sudah memperhatikan Sarah.
waktu itu Sarah pernah diberikan janji, Abraham diberikan janji bahwa Abraham akan menjadi bapak segala bangsa. Gimana caranya, anak aja nggak punya, menjadi bapak dari mana gitu kan ya. Nah, akan tetapi Allah sudah memberikan janjinya, dan inilah saatnya di mana Allah menepati janjinya kepada Abraham dan kepada Sarah. Kita lanjutkan di ayat ketiga. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Artinya Ishak tahu? Iya, ada yang jawab, ada yang enggak itu. Ada yang bengong. Ya. Tertawa. Oke, sip. Ishak artinya itu, tertawa. Ayat 4. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Jadi kenapa diberi namanya Ishak? Karena ketika Sarah dan Abraham diberitahu oleh malaikat bahwa Abraham akan mempunyai anak, bahwa Sarah akan mengandung. Sinis dong ketawanya. Jadi orang-orang zaman dulu itu kan umurnya lebih panjang dari yang umur zaman sekarang ya. Orang-orang zaman sekarang itu ya udah 80 udah tokcer deh. Umur 90 udah bonus itu ya. Pada masa sekarang, untuk seorang wanita untuk mengandung dan mempunyai anak di umur 40-an itu udah beresiko. Beresikonya apa? Berarti dengan segala macam mungkin ada penyakit atau ada yang kurangnya nanti ya. Tapi dengan segala macam resiko, makanya sangat tidak disarankan untuk manusia zaman sekarang. Nanti harus operasi, ya nggak bisa melahirkan normal kebanyakan, harusnya melalui operasi sesar. Nah, disarankannya untuk wanita mempunyai anak di bawah umur 40 tahun. Jadi udah 35 kesana udah mulai gimana gitu ya. Apalagi ini Sarah umur berapa ya? Waktu itu Sarah berarti udah umurnya sekitar udah 70-an ya. Itu berarti sudah sangat tidak memungkinkan. Makanya ketika diberitahu bahwa Sarah akan mengandung, dalam hati ketawanya sih enggak. Hatinya tertawa. Mana mungkin aku yang sudah tua ini mempunyai anak. Dan Abraham pun, wah, aku sudah berumur 75 tahun ini waktu diberitahu dijanjikan. Gimana mungkin aku bisa mempunyai anak? Makanya ketika Allah menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah dan lahirlah Ishak, makanya diberi nama Ishak, artinya tertawa, karena ketika malaikat Tuhan turun lagi memberitahu bahwa Sarah mengandung di ayat keberapa ini tadi? Di ayat pertama ya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya, memberikan keturunan. Sarah juga tertawa lagi, tapi dalam hati juga tetap sama. Tapi tertawanya bukan tertawa, oh gimana ya? Tertawa, gimana? Tertawa artinya apa? Tuhan benar-benar menepati janjinya. Jadi ketika papa dan mama suatu hari pulang dari kantor misalnya, nih handphone yang dijanjikannya, kamu tertawanya gimana? Enggak kan? Wah, dengan senang hati. Thank you pak. Pasti bilangnya gitu, dengan senang. Begitupun Sarah dan Abraham. Allah menepati janjinya. Akan tetapi yang jadi proses di sini, Abraham menunggu kurang lebih 25 tahun untuk menantikan kedatangan Ishak. Abraham dan Sarah menunggu sekitar 25 tahun untuk menunggu janji Allah ditepati. Sanggupkah kita menunggu janji teman, janji papa mama mungkin, atau janji saudara kita? Oke, gak apa-apa. Kita belajar sabar untuk menunggu janji-janji mereka. Akan tetapi satu, janji Allah tidak akan diingkari. Allah akan selalu menepati janjinya, yaitu memperhatikan kita.
Allah akan selalu menepati janjinya untuk mengurus kehidupan kita, untuk memenuhi kebutuhan kita. Yaitu apa? Kita nanti akan bersamanya di surga. Ya, oke. Kita akan lanjutkan. Di ayat kelima. Udah ya tadi 5. Sekarang 6. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Kenapa? Karena janjinya sudah ditepati. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Kenapa? Ya, Sarah udah tua, udah gak mungkin punya anak. Benar dikasih anak. Itu karena apa? Karena kuasa Allah. Di ayat ke-7 lagi katanya, siapakah tadinya yang dapat mengatakan kepada Abraham, Sarah menyusui anak? Namun aku telah melahirkan seorang anak laki-laki baginya pada masa tuanya. Nah, jadi Sarah pun bersuka, Abraham pun bersuka, karena Allah menepati janjinya. Karena suatu hari nanti Abraham akan dijuluki Bapak segala bangsa. Nah, kita akan belajar untuk belajar bersabar, belajar untuk menunggu janji Allah kepada kita, bahwa Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Tuhan akan memberikan berkatnya kepada kita. Kita tinggal menunggu, kita tinggal belajar untuk bersabar. Ya, oke. Demikian cerita dari Pak Antoni untuk hari ini. Baik, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Kejadian pasal 21 ayat yang ke-6. Pak Antoni akan bacakan. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Sekali lagi, diambil dari Kejadian pasal 21 ayat 6. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Mari kita tutup di dalam doa. Oke. Ayo berdoa semuanya. Ya, walaupun di rumah tetap kita lipat, kita tangannya dilipat, matanya ditutup. Ya, oke. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini, di mana kami boleh belajar dari Abraham yang belajar bersabar untuk menantikan janji Allah digenapi. Tolong ajari Tuhan kami, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, supaya kami juga belajar bersabar, belajar bersyukur setiap hari kepada Tuhan atas semua berkat yang Tuhan berikan. Dan kami juga menanti janji Allah untuk datang kedua kalinya, untuk mengangkat kami semua ke surga. Terima kasih Tuhan untuk firman yang indah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk Pak Antoni yang sudah membawakan firman Tuhan hari ini. Nah, sekarang kita mau memberikan persembahan. Walaupun lagi di rumah aja nih, tapi tetap ya kita mau memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mau nyanyi satu lagu, Bawa Persembahan. Jangan
sekarang kita mau berdoa. Sekalian kita mau doa untuk menutup ibadah kita hari ini ya. Kita mau lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada yang ngobrol ya di rumah ya. Kita mau berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu untuk kami sampai detik ini. Terima kasih sudah memberkati kami dari awal. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan. Dan kami juga sudah memberikan persembahan kami untuk Tuhan. Biarlah persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu. Dan kami juga Tuhan mau mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan. Walaupun di tengah pandemi ini, kami bersyukur Tuhan masih memberikan berkat yang melimpah untuk kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, jikalau sebentar kami mau mengakhiri ibadah kami hari ini, terima kasih Tuhan sudah memberkati kami dan membimbing kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia ini, untuk dunia ini. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah di balik semua ini. Tuhan punya rencana yang indah di balik setiap kejadian yang terjadi pada tahun ini. Kami percaya Tuhan yang akan menyembuhkan dunia ini. Tuhan yang akan menyembuhkan kami semua dari pandemi corona ini. Biarlah Tuhan kami bisa kembali pulih, kami bisa kembali melanjutkan setiap aktivitas kami, bertemu dengan teman-teman kami, dan kami juga bisa melakukan apapun yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati keluarga kami dimanapun keluarga kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami mau menyerahkan hidup kami saat ini sampai seterusnya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih.